Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah kebangkitan, Yesus menyuruh para muridnya untuk tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa. Ini bukan janji yang sembarangan, ini merupakan penggenapan salah satu nubuatan yang utama di dalam perjanjian lama. Dalam hal ini adalah pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi saya mau katakan, dalam kehidupan Anda dan saya ini merupakan hal yang sangat relevan. Satu prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa kunci untuk menerima janji Bapa, kunci untuk mengalami penggenapan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita adalah tinggal diam di dalam doa. Bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita tetap di dalam tugas dan tanggung jawab kita, pelayanan kita, panggilan kita. Tetapi di dalam semua itu, kita tetap tinggal diam, menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Selama 10 hari, tidak ada catatan tentang satu kata pun yang diucapkan oleh para murid. Tidak terekam, tidak tercatat hal-hal yang signifikan selain daripada mereka diam, mereka duduk dan menantikan janji Bapa digenapi. Tentu ada waktu mereka mengerjakan rutinitas mereka sehari-hari. Ada waktu mereka makan, ada waktu mereka minum, ada waktu mereka berdoa, ada waktu mereka beristirahat, ada waktu mereka punya kegiatan yang lain. Tetapi hal utama yang mereka lakukan adalah menunggu. Tidak ada paduan suara, tidak ada khotbah, tidak ditulis satu kata pun tentang apa yang terjadi dalam 10 hari itu. Selain yang paling utama adalah berdoa. Dalam kehidupan kita punya banyak pilihan. Kita punya banyak keputusan yang harus kita buat. Bahkan beberapa secara cepat kita harus buat. Tetapi saya mau katakan, sesibuk apapun kehidupan kita, ada baiknya kita lebih banyak menantikan Tuhan. Kita lebih banyak mempertajam pendengaran kita akan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Barangkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita ambil. Inilah prinsip yang diajarkan oleh kisah Pentakosta. Nantikanlah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Amin. Saya mengajak Anda membuka di dalam Yosua pasal yang ke-9. Di sana ada satu kisah yang menyedihkan tentang bangsa Israel yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi ketika mereka sampai di Yosua pasal yang ke-9, satu hal tragis terjadi. Dikatakan di ayat yang ketiga, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek, dan dijahit kembali. Anda bisa membaca seterusnya, mereka berpakaian lusuh, mereka membawa bekal yang sudah tidak layak dimakan. Jawab mereka kepadanya, ayat yang ke-9, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia
yakni segala yang dilakukannya di Mesir, segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Basan yang diam di Asitarot. Kemudian ayat yang ke-12 kita baca, inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal, tetapi sekarang lihatlah sudah kering, tinggal remah-remah. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah sudah robek. Inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Ayat 14 ini menyedihkan. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan. Ini bukan sekedar pertemanan biasa, tetapi ini adalah covenant. Saya sudah jelaskan tentang covenant. Ini adalah perjanjian yang sakral dengan Gibeon, dan mengikat perjanjian dengan mereka. Dan ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat itu pun bersumpah kepada mereka. Tragis, saudara. Setelah mengalami berkat demi berkat, kemenangan demi kemenangan, mereka membuat perjanjian yang konyol. Kenapa perjanjian ini konyol? Karena sekarang mereka harus terlibat di dalam peperangan yang tidak seharusnya mereka terlibat. Mereka harus memelihara suatu penduduk, suatu kelompok yang tadinya tidak harus menjadi beban mereka. Hanya karena satu kesalahan, mereka tidak menantikan waktu Tuhan. Mereka buru-buru, mereka merasa, oh aku sudah menang, aku sudah tahu cara-cara Tuhan. Oh begini loh urapan Tuhan bekerja. Maka mereka merasa mampu sendiri. Mereka membuat keputusan sendiri, tanpa tanya sama Roh Kudus, tanya sama Tuhan. Dan akhirnya mereka terjerat dengan keputusan yang bukan Tuhan kehendaki. Mereka harus bertempur dalam peperangan yang bukan peperangan mereka. Karena ternyata Gibeon ini banyak musuhnya. Nanti di pasal berikutnya Anda bisa baca, begitu perjanjian ini disahkan, musuh-musuhnya Gibeon mulai muncul di sana sini. Dan bangsa Israel harus berperang, harus bersusah payah, karena sudah berjanji kan, sudah covenant. Siapa yang menjadi musuhmu adalah musuhku, perangmu adalah perangku. Karena itu saya mau katakan ini pelajaran yang sangat penting bagi Anda dan saya dalam kehidupan kita. Karena kita punya banyak pilihan, kita punya banyak keputusan yang harus kita buat. Setiap keputusan besar dan penting dalam hidup kita, kita tidak bisa membuatnya hanya berdasarkan intelek semata. Apalagi kalau kita sedang ada di bawah tekanan, kita sedang di pressure oleh situasi, oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu untuk membuat keputusan yang cepat. Kita harus tunggu dulu, saudara. Kalau harus Anda tanda tangan sebuah dokumen dan Anda rasa di dalam spirit Anda kayaknya ada sesuatu yang salah ini, saya tidak seharusnya tanda tangan, dan jangan tanda tangan. Kalau memang Anda terlewat pada momen itu, terlewatkan, ya sudah. Kalau roh Anda menjerit, suara Tuhan berteriak dalam jiwa Anda, jangan. Anda harus belajar untuk taat. Sekalipun Anda di bawah tekanan, mungkin hanya untuk menyenangkan orang, Anda ada di bawah pressure, sehingga Anda maunya menyenangkan semua orang. Tidak bisa. Itu mission impossible dalam kehidupan kita, mau menyenangkan semua orang. Kita harus minta senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, minta petunjuk Tuhan di dalam berbagai hal, khususnya hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, hal-hal yang besar, hal-hal yang punya dampak terhadap masa depan kita dan keluarga kita.
Belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Belajar untuk menantikan suara Tuhan. Belajar untuk menanti sebelum kita terlibat dalam sebuah perjanjian. Apakah itu perjanjian bisnis, apakah itu investasi, apakah itu persahabatan, apakah itu hutang piutang. Banyak hal yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Karena itu ada baiknya kita slow down dan minta kepekaan dari Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sangat disayangkan bangsa Israel setelah mengalami begitu banyak kemenangan bersama dengan Tuhan, mereka merasa mampu membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan Tuhan. Berapa sering Anda dan saya memutuskan sendiri sebuah perjanjian, sebuah aliansi, sebuah persekutuan, apapun bentuknya. Seringkali kita sok pinter karena terburu-buru. Kita under pressure. Kita membuat keputusan yang salah. Dan ketika muncul masalah, baru kita ingat, Tuhan, tolong dong, backup keputusanku. Saya pernah jelaskan di sini kan, Tuhan tidak tergerak oleh air mata yang didasari karena ketidaktaatan kita. Kita yang seringkali mengasihani diri kan pada akhirnya, karena kita tahu kita salah. Itu pun kita mau mengakui kita salah kalau kita rendah hati. Banyak orang sudah salah, ngeyel, dan tetap merasa benar. Mengapa prinsip ini sangat penting dalam kehidupan kita? Karena, garis bawah ini, pembuktian itu mahal. Pembuktian itu mahal. Anda nggak percaya kalau pembuktian itu mahal? Anda bisa tanya orang yang cerai karena salah nikah. Mahal pembuktiannya. Anda bisa tanya sama orang yang sakit karena pola hidup yang tidak sehat. Mahal pembuktian itu. Anda bisa tanya kepada orang yang jatuh miskin karena salah investasi. Mahal pembuktian itu. Anda bisa tanya kepada orang yang terpuruk karena tidak taat kepada firman Tuhan. Karena pembuktian itu memang mahal harganya. Anda bisa tanya sama orang yang bangkrut karena salah mengelola bisnisnya, salah mengelola keuangannya. Saya baru dengar satu kabar yang sangat menyedihkan dari kampung halaman saya. Perusahaan yang begitu besar, hari ini pemiliknya sudah ganti. Dan pemiliknya yang saya kenal, tiap hari kerjanya cuman duduk-duduk di rumah, nggak ada kerjaan lain. Mama saya sampai bilang, kasihan banget. Sampai dia harus cari-cari kegiatan sedemikian rupa. Kenapa? Karena semua yang dia bangun itu dasarnya hutang. Dan akhirnya nggak muter, saudara, karena terlalu berani mengambil keputusan, terlalu berani berinvestasi. Akhirnya pada suatu saat lingkarannya itu nggak satu putaran, saudara. Hari ini tidak ada kegiatan. Mama saya sampai berdoa supaya orangnya jangan jatuh sakit. Suka dicari-cari kesibukan supaya dia ada kegiatan, supaya pikirannya teralihkan. Tanya sama Tuhan. Keputusan yang besar, tanya sama Tuhan. Amin. Ada satu orang yang saya kenal, waktu pacaran, sudah tahu waktu pacaran bermasalah. Sudah kelihatan waktu pacaran bermasalah. Dikasih tahu, udahlah, ini mumpung belum terlanjur, putusin aja. Nggak mau.
Maju terus, pantang mundur. Hari ini saudara, saya tahu persis hidup orang ini. Sama keluarga gak dekat, mau ketemu anak-anak gak bisa setiap saat. Warning, sudah dikasih warning. Saya belajar dari kakak saya, anaknya diterima di universitas di Amerika, dan karena memang anaknya pintar, banyak sekali diterimanya di mana-mana, saudara. Dari yang di kampung sampai yang di kota besar pun dia diterima. Saya sama istri saya kan kadang-kadang suka kasih masukan. Ya, kami karena tidak tahu situasi yang sebenarnya, kami cuma bisa sepengetahuan kami kasih inputnya, kasih nasihatnya. Ini anak belum lulus SMA ini, baru mau lulus SMA ini, saudara. Jawaban dia begini, aku mau cari Tuhan dulu. Siapa bilang anak muda tidak bisa dekat dengan Tuhan? Siapa bilang anak muda tidak bisa hidup rohani? Dia bilang, aku mau tanya sama Tuhan dulu. Kota mana yang harus aku pilih? Universitas mana yang aku harus pilih? Wow. Terkadang generasi yang sudah terdahulu harus belajar dari generasi yang terkemudian. Haleluya. Jangan menunggu sampai ketemu masalah baru kita minta petunjuk Tuhan. Karena seringkali krisis tidak bisa disiasati pada masa krisis. Amin. Sudah terlanjur krisis. Anda punya masalah keuangan karena Anda tidak taat firman. Anda sulit untuk menyiasati keuangan di masa krisis. Karena di masa krisis keuangan pun menjadi sulit. Anda baru mau belajar kasih perpuluhan di masa pandemi, di masa krisis. Sulit, saudara. Kenapa? Karena pemasukan pun pas-pasan. Kalaupun ada, masih syukur. Karena itu di masa tenang, di masa tidak ada apa-apa dalam tanda kutip, disitulah kita belajar taat, belajar tunduk, belajar melakukan firman. Ketika kita masih sehat, kita belajar melayani Tuhan. Amin. Jangan tunggu mata kita sudah kabur baru mau belajar Alkitab. Kemudian alasan, aduh aku gak bisa baca nih, mataku sudah kabur. Waktu mata Anda belum kabur, ngapain aja? Ya kan? Aduh aku sudah tua nih, aku sudah, jalan aja susah, gimana? Aku baru mau mulai melayani Tuhan. Waktu masih sehat ngapain aja? Kakinya dibuat jalan kemana? Mulutnya dipakai untuk nyanyi apa? Telinganya buat dengar apa? Aku sekarang sudah susah nih dengar firman Tuhan. Puji Tuhan kalau seumur hidup Anda sudah dengar-dengaran pada firman Tuhan. Minimal ada yang nyantol, kata orang Jawa, ya kan? Tapi kalau sekarang susah ya, gimana suruh ngafalin ayatnya dari sejak muda ngapain aja. Dari sekolah minggu sudah dilatih kan suruh hafalin ayat 1 setiap minggu. Masa gak ada satupun yang nyangkut sudah. Krisis tidak bisa disiasati di masa krisis. Dan kalau sampai hal itu terjadi, ya kita hanya perlu belas kasihan Tuhan untuk bisa melepaskan kita dari masalah. Hanya karena sesuatu hal itu menarik di pemandangan kita, jangan terburu-buru menentukan pilihan. Kejadian 13 ayat 10, mari kita lihat dan belajar dari kesalahan Lot. Lot ini orang benar, tetapi orang benar yang cara menilainya kabur, dikaburkan oleh roh duniawi. Anda lihat,
baca ayat ini dengan kritis. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan. Tetapi dia bilang seperti tanah Mesir. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Mesir berbicara sesuatu yang seterunya Tuhan, berseberangan dengan Tuhan. Itu Mesir. Jadi Lot ini bingung. Dia lihat karena dia hanya melihat dengan mata fisiknya, padahal rohaninya bilang itu Mesir. Tapi dia lebih percaya sama mata jasmaninya. Dia bilang, oh enggak kok, lihat itu banyak airnya, seperti taman Eden, seperti taman Tuhan. Ini orang bingung. Dan pada akhirnya yang menyedihkan, Lot bukan mengambil keputusan berdasarkan suara roh, tetapi dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat, menarik. Hanya karena sesuatu itu menarik di pemandangan kita, wah, profitnya besar. Wow, ini nanti bisa menyejahterakan banyak orang, bahkan keluargaku. Jangan terlalu cepat Anda berinvestasi, karena pembuktian itu mahal. Mahal. Lot harus kehilangan istrinya, ya kan? Anak-anaknya pun bejat. Jiwanya tersiksa. Hanya karena dia lebih memakai logika, pandangan matanya secara fisik untuk membuat keputusan. Karena itu pelajaran dari Pentakosta sekali lagi. Nantikanlah Tuhan. Tugasnya Roh Kudus adalah menuntun kita kepada kebenaran. Tugasnya Roh Kudus adalah menolong kita. Tetapi kita harus kasih waktu buat Roh Kudus. Karena dia tidak bergerak seperti kita bergerak. Tuhan tidak bertindak secepat yang kita mau dia bertindak. Memang Tuhan bisa cepat, tapi tidak selalu. Karena itu sangat penting untuk meluangkan waktu kita. Pagi hari minimal, sebelum kita memulai semua aktivitas, doa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat, kasih aku tuntunan Roh Kudus, kasih aku kepekaan akan suaramu. Dan percaya pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Kalau kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka dikatakan di sana di ayat yang ke-6, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan akan mengarahkan langkah kita. Sekalipun kita buru-buru, kalau kita meluangkan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, ketika kita mau tanda tangan sesuatu, Roh itu bisa berbicara, jangan dulu, nanti dulu, baca dulu isinya. Anda yang punya kesaksian pasti tahu apa yang saya maksudkan. Kadang-kadang kita dikejar waktu kan, di tempat kerja ada dokumen yang harus ditandatangan, harus sekarang. Saya bilang no. Kalau Anda butuh tanda tangan saya, Anda harus tunggu. Enak aja, ya kan? Kan kita nggak pernah tahu apa yang kita tanda tangan itu, saudara. Kalau di Amerika itu pintar sekali perusahaan-perusahaan apa yang namanya yang suka kasih pinjaman apa semua itu kan, selalu ada catatan kaki yang kecil-kecil sekali. Harus pakai kaca pembesar bacanya, saudara. Dan itu yang harus dibaca, bukan yang tulisannya besar-besar. Kita suka kan, Anda yang pekerja profesional mungkin tahu trik ini, saudara, bagaimana mengelabui bos. Kasih
Yang bos mau baca, kasih tulisan yang besar-besar. Tapi yang kita mau skip, tulisannya kecil-kecil aja di bawah. Tapi kalau bosnya sensitif, dia akan tanya, tunggu dulu, itu yang kecil-kecil itu apa itu bacanya? Dan biasanya disitulah kunci masalahnya. Kita kan pengennya seperti itu kan dalam hidup. Cepat, semuanya harus sekarang. Saat ini juga, segera harus dilakukan. Sekarang juga, besok terlambat. Akhirnya apa? Salah. Kalau sudah salah, salah siapa? Salah orang lain. Tuhan, beresin dong urusanku. Beresin dong masalahku Tuhan. Kan engkau Tuhan penebus. Ya padahal dari awal gak pernah melibatkan Tuhan. Jadi orang Kristen jangan cuma mau enaknya, saudara. Iya kan? Dapat duit banyak, lupa sama Tuhan. Lagi terpuruk miskin, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau orang lain kau tolong, kau pasti tolong aku. Bedanya orang lain cari Tuhan. Dia terpuruk bukan salahnya dia. Anda terpuruk salah Anda. Ini saya ngomong secara umum ya, jangan tersinggung ya. Saya bukan berarti nyalain Anda dalam setiap keputusan Anda, bukan itu maksudnya. Saya pun tidak sempurna, ada banyak keputusan yang saya buat salah. Dan memang Tuhan berbelas kasihan, bukan berarti Tuhan tidak akan menolong kita. Syukurin lu, bukan itu. Tuhan kita gak seperti itu juga. Tapi perlu waktu. Bahkan hal-hal tertentu, keputusan yang salah itu konsekuensinya panjang dan perlu waktu untuk kita bisa pulih. Amin. Karena itu pikir dulu, saudara. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan sangat-sangat senang kalau giliran kita harus membuat suatu keputusan, kita mengambil waktu untuk tanya sama Dia. Anda coba gak usah gembala yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Anda mau membuat keputusan yang besar, Anda mau menikah, Anda datang ke Ibu Dora. Saya yakin Ibu Dora pasti senang. Manusia, ya kan? Dia merasa, oh aku masih dihargai, aku masih dihormati sebagai pemimpin. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu senang, saudara. Kalau Anda datang nanya sama Tuhan, apapun Anda bisa tanya sama Tuhan. Manusia mungkin jawabannya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Memang benar Tuhan kasih kita intelek. Buat apa Tuhan kasih kita otak? Buat mikir kan? Iya, itu benar. Tetapi adalah suatu kesombongan kalau Anda sama sekali tidak pernah tanya sama Tuhan. Tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk setiap keputusan besar yang Anda buat dalam hidup Anda. Tujuannya apa sih? Supaya kita tidak terjerat dengan orang-orang Gibeon di dalam kehidupan kita. Kita harus perang dalam peperangan mereka. Yang seharusnya kita tidak harus perang, kita harus perang karena kita sudah mengengage mereka. Kita sudah berjanji buat covenant sama Gibeon. Kita harus pelihara Gibeon seumur hidup kita. Kalau kita langgar, dosa kita. Dan apa yang terjadi ketika kita meluangkan waktu untuk meminta petunjuk Tuhan? Yesaya 30 ayat yang ke-21. Saya mengajak Anda melihat Yesaya 30 ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Satu ayat lagi ya, ini suara dari belakang. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana dalam firman Tuhan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal.
dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Perhatikan, ada 3 suara. Kalau kita meluangkan waktu menantikan Tuhan, ada 3 suara yang akan kita dengar. Suara yang pertama, suara dari belakang. Telinga kita akan mendengar suara dari belakang. Engkau harus belok ke kanan, atau engkau harus belok ke kiri, atau tetap lurus. Yang kedua, tadi dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 16, aku akan memimpin. Artinya kita akan mendengar suara dari depan. Bukan hanya dari belakang, tapi dari depan. Kita juga mendengar suara itu. Dan dikatakan dia akan membuat apa yang gelap menjadi terang. Itu berbicara tentang suara dari dalam. Itulah suara yang ketiga yang akan kita dengar. Dari belakang, dari depan, dan dari dalam. Ada 3 suara. Kalau Anda mendengar 3 suara, Anda tidak akan diperdayakan oleh apapun. Karena itu kita sangat membutuhkan 3 suara ini di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjerat dengan para gibeon di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak akan ketemu masalah, tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah, Tuhan sudah pasti membackup kita. Pasti. Amin. Kita tahu kan, hidup dalam kehendak Tuhan bukan berarti semuanya lancar, semuanya terjadi sesuai harapan kita. Tapi minimal kita tahu ada damai, ada kekuatan di dalam kita yang membuat kita tetap kokoh, tetap teguh berdiri. Dan kalau Anda kembali ke Yesaya 30 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau Anda membaca di sana, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Terkadang kita ini jatuh dalam dosa karena kita salah memutuskan, salah memilih. Hanya karena kelihatan, wah keren, ditawarin posisi direktur, keren, gaji ratusan juta, keren. Tanpa tanya Tuhan, ini sudah pasti kehendak Tuhan, katanya. Dan Anda tidak pernah berlutut untuk mendengar suara Tuhan. Hanya karena gaji ratusan juta dan posisi direktur yang mentereng. Akhirnya apa? Anda masuk ke dalam perusahaan itu, Anda terima jabatan direktur, keluarga Anda berantakan. Anda mulai pulang rumah marah-marah sama istri kerjanya, marah-marah sama anak. Dosa aja hidupnya, saudara. Untuk supaya Anda bisa tetap dalam jabatan itu, Anda harus mengemban satu kehidupan, lifestyle. Oh, harus bisa minum minuman beralkohol. Oh, harus mau meluangkan waktu di bar untuk entertain customer. Akhirnya apa? Dosa kan? Karena apa? Memutuskan berdasarkan kasat mata. Bukan berarti kalau Anda ditawari posisi direktur gaji ratusan juta langsung Anda tolak. Bukan itu. Tidak semua posisi direktur itu mengharuskan Anda hidup secara hedonis, secara duniawi. Tidak semua. Dan Anda, kalaupun Anda dituntun Roh Kudus untuk mengambil posisi itu, Anda selalu bisa berkata, no thank you. Saya akan terima jabatan itu, tapi untuk entertain di bar, ke nightclub, sorry ya, aku suruh asistenku aja. Yang mau, jangan maksa juga. Tiba-tiba asistennya ternyata PDP atau PDN, ya kan? Anda paksa, ayo temenin sana. Gak bener juga. Tapi kadang-kadang itu pemimpin selalu benar, ya kan?
Itu aturan pertama. Aturan kedua, kalau pemimpin salah, lihat aturan pertama. Saya percaya tidak ada pemimpin seperti itu dalam gereja Tuhan. Haleluya. Itu pemimpin duniawi. Karena itu ayat 15 katakan dalam Yesaya 30, bagaimana supaya kita bisa membuat keputusan yang benar. Minimal dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Rupanya dengan menanti. Orang dunia bilang kamu ini lambat, biarin aja. Ya iyalah, lambat keputusan Anda, implikasinya 1 miliar rupiah. Ya sudah pasti Anda harus mikir dulu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tidak dikatakan di sini dengan tergesa-gesa terletak kekuatanmu. Enggak. Seringkali kalau orang dunia kan, kalau ada orang yang cepat sekali, dia bilang, wah lincah banget nih orang. Oh, kalau membuat keputusan cepat sekali, belum tentu benar. Kalau bahasa Jawa katanya, alon-alon asal kelakon. Pelan aja, slow aja. Yang penting keputusannya benar, tepat sasaran. Ya tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan diri sendiri. Sekali lagi, bukan berarti Anda tidak akan ketemu masalah. Tapi kalau Anda ketemu masalah, Tuhan yang membackup Anda. Karena Tuhan sudah taken keputusan Anda. Amin. Tuhan yang akan membackup. Karena itu dalam hidup ini jangan gegabah. Harus sekarang, harus saat ini juga. Tidak semuanya harus saat ini juga. Amin. Hidup kita ini tidak harus dipacu 120 km per jam setiap saat. Nggak bisa. Nanti kena tilang, saudara. Ya kan, sekarang sudah ada itu kan, tilang kamera. Tidak boleh lebih dari 120 km per jam di jalan tol. Kena tilang, saudara. Tinggal diam, nantikan Tuhan. Jangan memaksakan untuk melakukan sesuatu. Oh, cari-cari konfirmasi, buka ayat, ya kan, lempar Alkitab ke atas, ayat mana yang terbuka. Emangnya ramalan apa? Yang rese, tahu nggak yang rese apa? Yang rese itu kalau bukan cuma Anda yang ribet, Anda harus melibatkan orang lain, ribet ngurusin hidup Anda karena Anda salah. Itu yang rese, saudara. Rese sekali. Saya nggak tahu apakah itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu sangat penting untuk kita membuat keputusan yang tepat dengan menantikan janji Tuhan. Pergaulan pun nantikan waktu Tuhan, nantikan suara Tuhan. Ini bener nggak aku harus dekat sama orang ini? Anaknya Daud, saya teringat kisah ini. Anaknya Daud bisa memperkosa saudara perempuannya sendiri. Nanti ada baca ya. Saya nggak punya waktu untuk buka ayatnya. Karena apa? Karena pengaruh temannya. Karena pengaruh temannya. Sampai akhirnya bisa memperkosa saudaranya sendiri. Semua karena pergaulan. Jadi kalau pergaulan Anda tidak mendekatkan Anda kepada Tuhan, lebih baik ya kenal boleh lah, baik tetap, tapi Anda tidak harus bersahabat dengan dia, apalagi menikahi dia. Kalau sudah tahu dari pacaran bermasalah, sudahlah. Jangan tunggu nanti rumah tangganya amburadul, Anda sudah punya anak. Yang kasihan kan anaknya, saudara. Tidak minta dilahirkan, lahir juga, ngelihat papa mamanya bermasalah, yang sudah diperingatkan puluhan tahun yang lalu. Itu resek. Karena sudah pasti melibatkan orang lain kan untuk menyelesaikan
kekotoran hidup Anda. Orang lain yang harus nyapu, orang lain yang harus ngepel hidup Anda. Haleluya! Anda jadi diam, saya jadi shouting, saudara. Ada kalanya kita datang sama Tuhan, kita cuma diam. Saya suka ini Pak Sami waktu itu khotbah kan, karena saya bikin cuplikan khotbahnya, saya jadi nempel di otak saya. Jangan kita itu kalau datang ke Tuhan kita yang nyerocos terus, saudara. Ada waktunya kita datang kepada Tuhan, kita cuma setor muka. Tuhan gak perlu kok Tuhan ya aku hadir. Nggak usah. Anda hadir di sini, Tuhan lihat. Anda tidak perlu angkat tangan kayak di kelas. Pak, Bu, aku mau jawab dong. Nggak usah. Anda hadir, Tuhan lihat. Dan terkadang kita hanya perlu setor muka sama Tuhan. Tuhan, aku punya keputusan yang besar nih. Jangan, Tuhan aku punya keputusan yang besar, Tuhan berkati ya rencanaku, Tuhan berkati programku, Tuhan berkati ini, berkati itu, Tuhan. Gak kasih kesempatan Tuhan untuk ini benar atau enggak, gitu kan. Hanya karena indah di pemandangan kita, bukan berarti itu adalah keputusan yang tepat. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan hanya karena kita menolak untuk menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi Anda dan saya dari kisah penantian para murid terkait pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nantikan Tuhan. Anda tidak harus terburu-buru dalam hidup ini. Ada waktunya Tuhan suruh kita terbang. Ada waktunya Tuhan suruh kita berlari. Tetapi seringkali Tuhan maunya kita berjalan. Ya kan? Makanya Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. He orders my steps. Steps itu artinya jalan. Tuhan itu menuntun kita. Kalau kita jalan, kita punya waktu untuk fokus pada suara Tuhan. Tapi kalau kita berlari terus, kita terbang terus, susah untuk dengar. Ya seringkali Tuhan maunya kita jalan. Anda lihat di Alkitab, pernah nggak Tuhan lari? Ada nggak di kisah Injil Yesus lari? Nggak ada. Yesus selalu berjalan. Dia tenang. Itu kalau saya lupa dari Hillsong atau dari mana, the rhythm of grace. Itulah ritmenya kasih karunia. Jalan rupanya. Jadi kita itu tidak selalu harus lari, tidak selalu harus terbang sekalipun itu kelihatan keren. Tuhan mau kita berjalan. Satu-satunya perumpamaan di mana Tuhan lari adalah di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya, itu kan Tuhan menantikan anak yang hilang kembali. Dia lari menyambut anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya. Itu satu-satunya ayat dibilang Tuhan lari. Tapi di kisah Injil yang lain Anda tidak pernah lihat Yesus lari. Dia selalu berjalan. Di Taman Eden, Yesus Tuhan berjalan. Tuhan berjalan. Kenapa kita buru-buru? Amin. Haleluya. Nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.